Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Bergita Irmawati, mahasiswi keperawatan 2020B, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan makalah saya tentang konsep komunikasi dalam keperawatan. Makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Keperawatan dengan dosen pengampu Bapak Yohanes Jakri. Selamat mendengarkan. Langsung saja, yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal, dapat dimengerti oleh keduanya. Komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Kemudian pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Effendi 2015, komunikasi adalah proses penyampaian satu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahukan atau untuk mengubah sikap dan perilaku, baik langsung maupun secara lisan maupun tak langsung melalui media. Kemudian yang kedua, menurut Sinambela 2016, komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam seseorang dan atau di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, menurut Wibowo 2017, komunikasi adalah pertukaran informasi antara sender kepada receiver dan menarik kesimpulan sebagai persepsi tentang makna suatu antara individu yang terlibat. Juga dikatakan sebagai pertukaran interpersonal dan informasi. Kemudian, apa itu unsur komunikasi? Yang pertama, sebagai sumber. Sumber adalah pihak yang penyampaian atau mengirimkan pesan kepada penerima. Sumber sering disebut dengan komunikator, pengirim, source, sender, atau encoder. Yang kedua, pesan. Pesan ialah pernyataan yang disampaikan mengirimkan kepada penerima. Pernyataan bisa dalam bentuk verbal atau bahasa tertulis atau lisan maupun nonverbal, isyarat yang bisa dimengerti penerima pesan bisa disebut dengan message, konten atau informasi. Yang ketiga, media. Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Media dalam pengertian ini bisa berupa media massa, mencakup surat kabar, radio, film, televisi, dan internet. Bisa juga berupa saluran, misalnya kelompok pengajian atau arisan, kelompok pendengar dan pemirsa, organisasi masyarakat, rumah ibadat, pesta rakyat, panggung kesenian, serta media alternatif lainnya, misalnya poster, brosur, buku, spanduk, stiker, dan semacamnya. Kemudian penerima. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber kepada penerima. Penerima bisa disebut dengan berbagai macam sebutan, antara lain khalayak, sasaran, target, adopter, komunikan, atau dalam bahasa asing disebut receiver, audience, recorder. Yang kelima, pengaruh atau efek. Pengaruh atau efek ialah perbedaan antara apa yang dipikirkan, disarankan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan.
Pengaruh bisa terjadi pada pengetahuan, sikap, tingkah laku seseorang. Karena itu, bisa diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang sebagai penerima pesan. Yang kemudian 6. Umpan balik. Umpan balik ialah tanggapan yang diberikan oleh penerima sebagai akibat penerima pesan dari sumber. Sebenarnya ada juga yang beranggapan atau umpan balik sebenarnya efek atau pengaruh. Kemudian bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi intrapribadi yang artinya komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri. Proses komunikasi ini dimulai dari kegiatan menerima pesan atau informasi, mengolah dan menyimpan juga menghasilkan kembali. Contoh, kegiatan yang dilakukan pada komunikasi interpersonal ialah berdoa, bersyukur, tafakur, berimajinasi secara kreatif, dan lain sebagainya. Kemudian, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antara pribadi. Komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara suatu individu dengan individu lain. Satu komunikasi interpersonal dapat terjadi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan perilaku herbal dan nonverbal. Yang kedua, adanya umpan balik pribadi. Yang ketiga, terjadi hubungan antara interaksi yang berkesinambungan. Yang keempat, bersifat saling persuasif. Kemudian, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dapat diartikan sebagai tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki, seperti informasi pemeliharaan diri atau pemecahan masalah. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang lain atau sekelompok orang. Contoh komunikasi kelompok antara lain kuliah, rapat, briefing, seminar, workshop, dan orang lain. Kemudian komunikasi organisasi adalah komunikasi antara manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi dan proses komunikasi yang berlangsung secara formal maupun non-formal dalam sebuah sistem yang disebut organisasi. Komunikasi organisasi sering diajukan sebagai objek studi sendiri karena luasnya ruangan lingkup komunikasi tersebut. Pada umumnya, komunikasi organisasi membahas tentang struktur dan fungsi organisasi, hubungan antara manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian, serta budaya organisasi. Kemudian, komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran atau media dalam menghubungkan komunikator dan komunikasi secara massal. Berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. Jadi, komunikasi massal sebagai pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Ciri-ciri komunikasi massa adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikator biasanya suatu lembaga media massa. Kemudian, hubungan antara komunikator dan pemirsa dan bukan bersifat pribadi. Yang ketiga, menggunakan media massa. Yang keempat, mediumnya dapat digunakan oleh orang banyak. Yang kelima, kemudian adalah komunikasi adalah massa yang bersifat heterogen. Yang keenam, penyebaran pesan serentak pada saat yang bersamaan. Yang ketujuh, umpan balik bersifat tidak langsung. Yang kedelapan, pesan yang diberikan cenderung tidak langsung berpengaruh pada massa. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, pengetahuan.
Tingkat pengetahuan seorang menjadi faktor utama komunikasi. Seorang dapat menyampaikan pesan dengan mudah apabila memiliki pengetahuan yang luas. Seseorang komunikator yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi, ia akan lebih mudah memilih kata-kata atau diksi untuk penyampaian informasi baik verbal maupun nonverbal kepada komunikan. Hal ini berlaku juga untuk seorang komunikan. Seorang komunikan dapat merespon atau menginterpretasikan informasi yang diberikan komunikator dengan balik apabila ia memiliki pengetahuan. Misalnya, seseorang akademis tidak mungkin ia memiliki pengetahuan intelektual apabila ia menghadap seorang yang pendidikannya lebih rendah darinya. Hal tersebut justru menjadi penghambat dalam proses komunikasi. Kemudian, perkembangan memiliki dua aspek, yaitu pertumbuhan manusia. Perkembangan memiliki dua aspek, yaitu pertumbuhan manusia. Pertumbuhan dapat memengaruhi pola pikir manusia, bagaimana komunikan menyampaikan informasi yang diberikan komunikator, dan bagaimana komunikator menyampaikan informasi kepada komunikan. Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk menyampaikan informasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, cara penyampaian informasi kepada anak balita dengan remaja tentu saja berbeda. Ada cara-cara yang tersendiri yang dapat kita sesuaikan dengan pola pikir yang sesuai dengan pertumbuhannya. Kemudian, keterampilan menguasai bahasa. Keterampilan dalam hal ini merupakan salah satu faktor yang sangat terkait dengan pertumbuhan. Misalnya, jika kita menghadap remaja, maka kita lebih baik mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan dalam kesehariannya atau disebut dengan bahasa gaul. Dengan demikian, kita dapat menjadi komunikasi dengan begitu baik. Begitu pula dengan bayi-bayi, memiliki keterampilan bahasa lainnya dengan isyarat nonverbal, seperti menangis jika sakit, haus, atau lapar. Kemudian persepsi. Ini adalah suatu cara seorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Bentukan persepsi ini terjadi berdasarkan pengalaman, harapan, dan perhatian. Proses pemahaman manusia dapat suatu rangsangan atau stimulus ini dapat memiliki pandangan yang berbeda-beda. Selain dapat menjadi pengaruh, baik persepsi juga dapat menjadi penghambat untuk menjadi komunikasi. Kemudian, peran dan hubungan. Peran dan hubungan memiliki pengaruh dari proses komunikasi, tergantung dari materi atau permasalahan yang ingin dibicarakan, termasuk secara penyampaian informasi atau teknik komunikasi. Komunikator yang belum menjalin hubungan dekat dengan komunikan, maka akan terjadi komunikasi secara formal. Kemudian, pengaruh dari lingkungan. Lingkungan interaksi memiliki pengaruh dalam komunikasi. Lingkungan yang nyaman dan kondusif biasanya dapat dipengaruhi baik terhadap proses komunikasi. Kemudian emosi. Emosi adalah reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu. Emosi terkadang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri, sehingga emosi juga mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri. Bahkan emosi dapat menjadi hambatan. Kondisi fisik. Kondisi fisik mempunyai peran yang penting untuk berkomunikasi. Secara indera, memiliki fungsi-fungsi yang digunakan dalam kelangsungan komunikasi. Kemudian, jenis kelamin. Ini juga berpengaruh dalam berkomunikasi.
Misalnya, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam berkomunikasi, dapat dilihat dari gaya berbicara dan interpretasi. Menurut Tannen, kaum perempuan menggunakan teknik komunikasi untuk mencari konfirmasi, menanamkan keintiman, sementara kaum laki-laki lebih menunjukkan interdependensi atau status dan kelompoknya. Kemudian, pengertian hambatan dalam komunikasi. Dalam komunikasi, hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalang atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam pengiriman pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Setiap elemen atau komponen dalam proses komunikasi menunjukkan kualitas komunikasi itu sendiri. Masalah akan timbul apabila salah satu dari elemen komunikasi tersebut mengalami hambatan dan menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Kemudian, adapun cara-cara mengatasi hambatan komunikasi tersebut. Yang pertama, berbagai hambatan komunikasi yang dapat menyebabkan keefektifan komunikasi dapat kita atasi dengan memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, pengiriman pesan atau komunikator atau sender. Komunikasi adalah suatu proses yang berlangsung dua arah dan diawali oleh pengirim pesan. Pengirim pesan hendaknya merumuskan informasi sedemikian rupa agar tujuan komunikasi tercapai. Hal-hal yang harus dilakukan juga adalah: yang pertama, mengatakan suatu ide atau gagasan dalam satu waktu. Kedua, mengatakan ide atau gagasan dengan singkat. Yang ketiga, memberikan penjelasan ketika diperlukan. Yang keempat, melakukan pengulangan jika diperlukan. Yang kelima, menerima dan memberikan umpan balik. Yang keenam, melakukan pilihan kata, nada, suara, dan bahasa tubuh yang tepat. Yang ketujuh, mengembangkan sikap empati terhadap penerima atau komunikate resep dalam mengatasi hambatan kultural atau budaya dalam komunikasi. Kemudian yang kedua, pesan. Pesan merupakan informasi sederhana yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan. Pesan dapat berupa pesan verbal maupun non-verbal. Untuk mengurangi kemungkinan terjadi masalah pengiriman, harus perhatikan: yang pertama, menggunakan terminologi yang tepat. Yang kedua, berbicara dengan jelas. Yang ketiga, waktu pengiriman pesan disesuaikan dengan kesiapan penerima pesan untuk mendengar atau menerima pesan. Kemudian yang keempat, menggunakan volume suara yang sesuai. Yang kelima, pesan yang disampaikan hendaknya bersikap inklusif dan informatif. Inklusif artinya bahwa pesan berisi segala sesuatu yang diperlukan oleh penerima pesan untuk memahami maksud pengiriman. Informasi artinya pesan merupakan sesuatu yang diingin ketahui oleh penerima pesan. Kemudian penerima atau komunikate atau disebut receiver. Penerima pesan membutuhkan informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk itu, penerima pesan harus memegang kendali atas seluruh proses komunikasi yang berlangsung. Agar penerima pesan memegang kendali adalah penting bagi penerima pesan untuk yakin bahwa pengiriman pesan memahami apa yang diinginkan oleh penerima pesan dan mengapa mereka menginginkannya. Hal-hal yang dilakukan oleh penerima pesan juga adalah: yang pertama, fokus perhatian pada pesan yang disampaikan dengan memberikan momen atau prioritas. Jika
Jika memungkinkan, melihat atau melakukan kontak mata kepada pengirim pesan. Yang kedua, mendengar dan melihat isi pesan tidak langsung atau nonverbal, sama baiknya ketika mendengar kata-kata. Kemudian, yang keempat, menjaga pikiran tetap terbuka dan hindari penilaian. Yang kelima, melakukan verifikasi terhadap apa yang didengar atau disampaikan. Yang terakhir, umpan balik. Penerima yang efektif memverifikasi pemahaman mereka terhadap pesan yang dikirim oleh pengirim pesan. Mereka menyadari kata-kata, nada suara, dan bahasa tubuh ketika mereka memberikan umpan balik. Berbagai bentuk umpan balik yang diberikan dan berupa pengakuan, pengulangan, dan prafra. Oke, sekian saja hasil presentasi saya hari ini. Dari tempat ini, saya ucapkan terima kasih.